Sahabat muslim, sebelum hadirnya ajaran Islam, kehidupan wanita di zaman jahiliyah amatlah tersisihkan dan cenderung diskriminatif. Salah satunya perlakuan wanita di saat haid. Dikala itu, wanita yang mengalami haid akan diusir dari rumah karena dianggap menjijikkan. Tradisi mengusir wanita haid keluar dari rumah merupakan tradisi kaum Yahudi yang dipraktekkan kaum jahiliyah. Sedangkan di zaman pra-Islam, tepatnya tradisi Arab kuno, para wanita haid juga tidak diperbolehkan makan bersama keluarganya sendiri. Namun setelah hadirnya syariat Islam, peristiwa haid sudah dianggap peristiwa alamiah biasa dan tidak disikapi secara berlebihan. Namun kendati demikian, ibadah dalam kondisi haid pun memiliki batasan-batasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Apabila seorang wanita kedatangan yang disebut dengan al-haid, datang bulan, maka tentu kita memahami bersama bahwa wanita yang datang bulan ada beberapa ibadah yang tidak boleh ia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur perkara itu dengan rapi. Salah satu ibadah yang tidak boleh dia lakukan adalah yang pertama adalah sholat. Ya, kenapa? Karena sholat ini hanya bisa dilaksanakan bagi orang-orang yang suci. Suci hadas besar, suci hadas kecil. Begitupun tentunya dia harus suci dari haid. Wanita khususnya ketika ia sedang haid, maka ia tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ia tidak boleh melaksanakan puasa, as-siyam. Kenapa? Karena puasa ini menjadi aturan sebagaimana dalam Sahih Bukhari, wanita tidak boleh melaksanakan puasa apabila ia sedang haid. Entah ia puasa Ramadan, puasa wajib, ataupun dia puasa qada, mengganti puasa yang telah tertinggal di bulan Ramadan, atau dengan puasa-puasa sunnah, semua tidak boleh dilakukan apabila ia berada dalam keadaan haid. Maka orang yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga tentunya bagi wanita yang sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka ia harus menunda atau mengundurkan kegiatan untuk melaksanakan tawaf. Karena tawaf ini adalah salah satu rukun dalam umrah dan haji, tentu ia tidak boleh melaksanakan tawaf apabila ia sedang haid. Itulah salah satu larangan terbesar di dalam melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Nah, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tentu wanita haid ini boleh melaksanakan tawaf. Akan tetapi jumhur ulama secara umum itu tidak dibenarkan melaksanakan tawaf apabila ia sedang haid. Hanya karena mendasarkan kepada suatu ketika ada seorang wanita ia sedang haid, kemudian Rasulullah SAW mengizinkan ia melaksanakan tawaf, hanya disuruh untuk memakai pembalut yang tebal agar tidak mengotori masjid. Tapi uzur daripada asbabul wurud, terjadinya perkara ini Rasulullah mengizinkan karena sang wanita ini tidak bisa berlama-lama berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itu ketika kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi, apabila seorang wanita bisa menyesuaikan waktunya berada di tanah suci, maka ia harus menundahkan melaksanakan tawaf. Apabila ia berada di dalam tanah suci, ia waktunya sedikit saja, maka dia harus melaksanakan tawaf karena uzur tadi. Maka itu perkara yang dibenarkan oleh sebahagian besar ulama kita. Kemudian tentunya yang keempat, wanita diharamkan beribadah. Ibadah apa? Berhubungan suami istri. Ini adalah ibadah yang besar, tapi dia diharamkan apabila ia berada dalam keadaan haid atau datang bulan. Maka ini adalah ibadah-ibadah yang dilarang bagi seorang wanita apabila ia sedang datang bulan, karena ketika ia melaksanakan perkara itu tentu sangat bermudarat. Nah, mudaratnya banyak. Maka dari itu Islam yang begitu sempurna telah mengajarkan kita bagaimana beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan Quran Sunnah, salat tidak boleh dilakukan bagi wanita haid, puasa tidak boleh dilakukan bagi wanita haid, dan tentunya juga wanita haid tidak boleh melaksanakan tawaf apabila ia melaksanakan ibadah haji dan umrah, kecuali ada uzur seperti dia tidak bisa berada terlalu lama di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan yang keempat, tentu ia tidak boleh berhubungan suami istri apabila ia dalam keadaan haid. Dan yang terakhir, orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid datang bulan, dia tidak boleh
menyentuh mushaf Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran mengatakan jangan engkau menyentuhnya kecuali engkau dalam keadaan suci. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf, tapi tetap boleh baca Quran. Jadi ketika kita tidak menyentuh mushaf, tetap bisa baca Quran, tidak menyentuhnya. Seperti halnya ketika kita menghafal surah-surah pendek atau menghafal beberapa ayat dalam Al-Quran, no problem, mafi muskil. Tidak ada masalah kita membacanya, tapi tidak boleh menyentuh mushafnya. Saya kira itu penjelasan saya kepada sahabat muslim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.